Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan kembali kita membuka hati untuk menanggapi Sabda Tuhan bagi kita hari ini. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita tanggapi sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Akan saya bacakan beberapa ayat saja, terutama ayat 5 sampai dengan ayat 8. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Pada akhir perikop, pada ayat 15, Tuhan memberikan komentar demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, para pecinta Sabda yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur, terutama saya secara pribadi sungguh menghargai Anda sekalian sebagai pecinta Sabda, ya, pecinta yang selalu mencari inspirasi hidup di dalam dan dari Sabda Tuhan. Kiranya ini satu keutamaan yang perlu kita syukuri, satu keterbukaan hati yang perlu kita syukuri, dan sungguh kami hargai kalau itu terwujud di dalam kehidupan Anda. Tuhan juga telah memberi nasihat kepada kita, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan pada ayat 15 tadi hal ini dikatakan lebih lanjut lagi. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Setelah mendengar, lalu menyimpannya dalam hati yang baik, ya, merenungkan, meresapkan nilai-nilai yang diketemukan itu, ditanamkan di dalam hati, diperhatikan betul-betul sebagai hal yang penting di dalam kehidupannya, dan akhirnya mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya, dilaksanakan di dalam perjalanan hidup, diterapkan di dalam perilaku, di dalam sikap, di dalam kata-kata, dan seterusnya. Bapak Ibu dan para pecinta Sabda yang berbahagia, sikap mendengarkan Sabda kiranya adalah satu hal yang penting untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kami mengapresiasi Anda sebagai pribadi-pribadi yang sungguh mau membuka hati bagi sabda Tuhan, yang menyempatkan diri untuk mengikuti insap, ya. Barangkali Anda juga masih mengikuti renungan-renungan yang lain, ya. Sekarang ini banyak sekali renungan ditawarkan oleh banyak pihak, ya. Mungkin ada ratusan, ya, sekarang ini, ya. Ratusan tawaran renungan untuk Anda setiap harinya. Dan ya kiranya ini sesuatu yang positif untuk kita semua. Tapi yang terpenting adalah bagaimana lewat sabda itu kita sungguh
sungguh tanggap terhadap kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu sungguh mencintai kita. Bahwa Tuhan itu mencintai kita secara nyata. Ya, dengan kehadirannya di tengah-tengah kita, dengan penjelmaannya, dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan pelayanan-pelayanan sabda, dengan pelayanan-pelayanan yang membebaskan kita, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang yang berdosa, menghidupkan orang yang mati, dan menyucikan orang yang najis. Ya, banyak karya-karya rahmat yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terutama yang memuncak nanti adalah bagaimana Tuhan menderita sengsara dan wafat untuk menebus kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, itulah pertama-tama kita sungguh-sungguh menanggapi, merasakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu juga sungguh kita rasakan ketika Tuhan menyayangi kita sebagai umat yang harus diselamatkan, yang perlu diselamatkan. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun kita, yang mencari domba-dombanya yang hilang, dan akhirnya Tuhan yang berkorban sampai wafat di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa dan dari kematian. Ya, merasakan dan meresapkan kasih Tuhan. Dan selanjutnya tentu saja kita juga membuka hati bagi karya rahmat Tuhan yang juga senantiasa membimbing kita dan membawa kita kepada hidup yang lebih baik, membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Kita menanggapi tuntunan Tuhan itu dengan hidup di dalam tuntunannya, terutama tuntunan kasih-Nya. Ya, sehingga selanjutnya kita sungguh hidup di dalam kasih Tuhan sebagaimana menjadi panggilan kita. Kita dipanggil untuk tinggal di dalam kasih-Nya, dan kita dipanggil untuk saling melayani, saling mencintai seperti Tuhan mencintai. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semuanya itu lalu juga membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh mau mendengarkan Tuhan dengan hati, ya, mendengarkan Tuhan dengan hati. Sabda Tuhan sungguh-sungguh kita resapkan. Kehadiran Tuhan sungguh-sungguh kita tanggapi dengan hati yang sungguh-sungguh penuh syukur. Dan ya, selanjutnya ketika kita sungguh-sungguh mengalami karya rahmat di dalam diri kita, kita selanjutnya juga lebih terdorong untuk sungguh membuka hati bagi tuntunan Tuhan dan membuka hati bagi karya pelayanan bagi sesama. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan menjadi pendengar sabda, hati kita menjadi tanah yang subur bagi sabdanya, tanah kita menjadi tanah yang subur bagi kasih-Nya, sehingga hidup kita juga ditandai dengan aneka keutamaan dan karunia-karunia yang dapat kita bagikan kepada sesama demi kesejahteraan mereka dan demi keselamatan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.